IPA lagi ya. Nah, Miss harap adik-adik semua di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, jadi kali ini kita akan melanjut materi tentang ekosistem. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana komponen abiotik dan biotik pada suatu ekosistem. Dan sekarang kita akan masuk ke topik bagaimana interaksi antar komponen dalam suatu ekosistem. Nah, pasti kalian mungkin yang baru pertama kali membahas tentang interaksi mungkin akan sedikit bingung. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup dalam lingkungan itu harus saling berinteraksi. Baik interaksi manusia dengan hewan atau juga dengan tumbuhan, karena manusia itu memerlukan sumber makanan yang bisa jadi sumber makanannya itu berasal dari hewan atau tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan pun demikian. Ya, jadi sesama hewan mungkin akan dan harus saling berinteraksi. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana jenis interaksinya. Tumbuhan juga seperti itu, oke? Nah, jadi interaksi ini biasanya disebut dengan simbiosis. Ada yang pernah dengar kata simbiosis? Oke, jadi simbiosis ini itu terjadi antar organisme dan tujuannya bisa jadi berbeda-beda. Ada simbiosis ini yang bertujuan untuk mempertahankan daerah atau habitat atau tempat tinggal. Selain itu juga simbiosis ini bisa terjadi bertujuan untuk memperoleh makanan dan juga mungkin untuk melindungi diri. Jadi artinya simbiosis ini bisa berdampak negatif atau mengandung kerugian dan juga bisa berdampak positif atau bermanfaat atau menguntungkan. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas apa saja jenis-jenis dari interaksi atau simbiosis. Nah, jadi sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mutualisme. Mutualisme ini adalah suatu hubungan simbiosis antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang berinteraksi tersebut akan saling menguntungkan. Nah, contohnya kalian tahu burung jalak dan kerbau kan? Nah, si kerbau seperti yang kita ketahui di tubuhnya ternyata ada kutu. Kutu-kutu itu menyakiti si kerbau, ya, membuat tubuh kerbau menjadi gatal. Nah, dan ternyata untungnya si burung jalak sangat suka nongkrong di punggung si kerbau. Nah, kenapa si burung jalak sangat suka nongkrong di sana? Sebenarnya dia sedang makan. Ya, dia sedang mencari keuntungan. Nah, dengan cara apa? Ternyata si burung jalak memakan kutu-kutu yang ada di tubuh si kerbau. Akhirnya si jalak kenyang, kerbau tidak gatal lagi tubuhnya. Ya, itu dia salah satu contohnya. Oke, contoh yang kedua. Ya, di sini ada hubungan antara tumbuhan. Masih di mutualisme ya. Nah, contoh tumbuhannya adalah si tumbuhan yang sedang berbunga. Boleh kita ambil salah satu jenis mawar. Nah, ternyata di mawar ini terdapat nektar. Dan itu sangat disukai oleh kupu-kupu atau mungkin lebah. Akhirnya, si lebah sering nongkrong di bunga mawar. Nah, di sana lebah akhirnya mendapatkan nektar untuk tubuhnya. Lalu keuntungan bunga mawar akhirnya nanti akan membantu penyerbukan. Jadi saat si lebahnya nongkrong di bunga mawar tersebut, secara tidak sengaja benang sari si bunga mawar menempel di tubuh lebah. Akhirnya benang sari yang terbawa di tubuh si lebah menempel atau
jatuh di kepala putik bunga lain atau bunga mawar itu sendiri. Akhirnya seperti yang kita pelajari dalam reproduksi tumbuhan, jika benang sari menyatu dengan putik, maka akan terjadi pembuahan. Jadi sama-sama untung kan? Bunganya dapat melakukan penyerbukan, si lebahnya pun mendapat nektar untuk tubuhnya. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke hubungan simbiosis secara komensalisme. Apa itu komensalisme? Ini adalah hubungan antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu itu diuntungkan. Ingat ya, makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Artinya hanya satu yang diuntungkannya, yang satunya dia merasa tidak untung, dia juga tidak merasa rugi. Oke, itu dia komensalisme. Contohnya apa, Miss? Contohnya adalah si sapi dan burung kuntul. Nah, sapi ini kan sering memakan rumput, dan ternyata si burung kuntul saat si sapinya makan rumput, dia sering juga mendekat dengan sapi. Oke, untuk apa? Jadi saat si sapi memakan rerumputan, ternyata di sekitar rumput itu bisa jadi ada serangga kan? Nah, akhirnya si sapinya makan rumput dan tiba-tiba serangganya ketakutan. Dia mungkin bisa jadi langsung pergi atau terbang. Nah, di saat itulah si burung kuntul langsung memakan serangga yang tadi. Artinya, yang untung di sini siapa? Si burung kuntulnya. Dia akhirnya mendapatkan serangga untuk makanannya. Sedangkan si sapi ya tidak merasa untung, tidak juga rugi. Oke? Nah, contoh yang kedua itu antara paus dan teritip. Nah, kalau paus kalian sudah pasti kenal ya. Teritip itu adalah jenis siput. Siput ini biasanya menempel dan ikut berenang bersama paus. Untuk apa? Ya, ternyata dia menempel di tubuh si pausnya. Lalu paus ya berenang, mencari makanan mungkin. Nah, si siputnya untung di sini adalah dia memperoleh makanan dan tumpangan yang gratis. Oke, di tubuh si paus. Saat si paus mungkin makan, ya sisa-sisa makanan si paus itu dia makan, si siput makan atau si teritip makan, ya. Dan dia juga akan lebih terlindungi kan dari ikan-ikan lain saat dia di tubuh si paus. Oke. Nah, jadi yang untung di sini siapa? Yang untung artinya si teritip atau siput. Nah, yang tidak untung atau tidak merasa rugi itu si paus. Nah, itulah di contoh komensalisme ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke hubungan yang ketiga, yaitu parasitisme. Seperti dari katanya saja, parasit. Ya, berasal dari kata parasit. Artinya bisa jadi di sini ada yang dirugikan, oke? Nah, jadi pengertian parasitisme itu adalah hubungan simbiosis di mana satu makhluk hidup itu diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lain itu dirugikan. Artinya, si yang untung ini menjadi parasit di makhluk hidup lain. Oke? Nah, contohnya apa, Miss? Contohnya tidak jauh-jauh, yaitu di masa pandemi sekarang, yaitu ada virus corona, ya kan? Si virus corona itu adalah parasit, ya. Saat mungkin si virus corona masuk ke tubuh kita pun akan jadi sakit. Kita demam, batuk mungkin, kepala pusing, hidung mampet, ya. Itu yang dibuat si virus corona, oke? Padahal di sini si virus coronanya nyaman, ya kan? Dia akhirnya punya tempat tinggal, yaitu tubuh kita. Itu dia parasitisme ya. Yang kedua, mungkin kalian pernah punya kutu di rambut, oke? Kutu tersebut kalau dia selalu stay di rambut kita, tubuh kita atau rambut kita atau kepala kita kan merasa gatal, ya kan? Dan mungkin akan merah-merah dan bahkan mungkin timbul
sekutunya ternyata menghisap darah di kepala kita. Akhirnya sekutu untung, sedangkan kita menjadi rugi. Itu ya parasitisme. Belum lagi juga dengan si kerbau tadi. Kerbau tadi memiliki kutu-kutu di tubuhnya. Si kerbaunya pun jadi gatal-gatal. Nah, itu juga termasuk contoh parasitisme. Paham ya? Lalu kita sekarang masuk ke hubungan yang keempat, yaitu predasi. Oke, predasi itu apa, Miss? Nah, predasi ini sebenarnya berhubungan dengan kata predator. Artinya, di hubungan predasi ini ada predator yang saling berinteraksi, di mana di predasi ini akan terjadi penangkapan, pembunuhan, memakan organisme yang satu dengan yang lain. Berarti itulah yang namanya aktivitas dari predator. Aktivitasnya itulah yang disebut dengan predasi. Oke. Nah, contohnya apa, Miss? Contohnya adalah di sini bisa kita lihat macan tutul yang sedang memburu si antelop. Oke, mengapa si macan tutul memburu antelop? Ya tentunya untuk memperoleh makanan, ya kan? Jadi hubungan simbiosis itu bukan hanya hubungan yang tiga tadi. Jadi di sini juga ada hubungan atau untuk memperoleh makanan agar si hewannya atau makhluk hidupnya tetap bertahan hidup, ya. Seperti ini. Salah satunya juga ini si tumbuhan Venus, ya, yang dia sebenarnya stay di situ, tapi dia memiliki trik untuk menangkap mangsanya, yaitu dia dengan sengaja membuka bagian tubuhnya, lalu saat serangga mendekati si Venusnya, dia langsung menutup tubuhnya. Akhirnya serangganya pun mati dan dia menyerap cairan di tubuh serangga tersebut. Itu dia antara Venus dengan serangga. Untuk macan tutul, dia memburu si hewan lain, contohnya antelop. Itulah hubungan simbiosis predasi, ya. Dan yang terakhir adalah kompetisi. Sebenarnya dari kata-katanya berarti sepertinya di sini ada pertentangan, ya. Sebuah kompetisi untuk apa? Ini masih berhubungan untuk memperoleh makanan. Bisa jadi juga untuk mempertahankan daerah atau tempat tinggal. Oke. Jadi kompetisi ini adalah atau disebut juga dengan hubungan antara organisme yang saling bersaing untuk memperoleh makanan atau habitat. Contohnya apa, Miss? Nah, ini bisa jadi contohnya sesama hewan. Dia contohnya itu antelop. Kita ambil contohnya antelop lagi. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Sesama antelop di sini dia saling bersaing. Mungkin karena ada makanan, ya. Si antelop yang satu ingin menguasai makanan tersebut, sedangkan antelop yang lain juga ingin makan. Akhirnya mereka pun berantem, ya, bahasa kerennya, atau bersaing. Bagaimana makanan ini agar hanya milik si antelop yang satu atau antelop yang kedua, seperti itu. Oke. Selain itu juga mungkin antara singa dengan harimau, masih dengan untuk mendapatkan makanan. Mungkin ada bangkai hewan lain yang mati, lalu si singa langsung berusaha untuk mendapatkan bangkai itu untuk dia makan. Namun si macan tidak mau kalah atau harimau. Mereka juga langsung mendekati makanan dan ingin mengambil. Nah, disinilah terjadi pertentangan agar makanan itu dimiliki si singa mungkin atau dimiliki harimau. Oke, itulah contoh dari kompetisi. Jadi pembahasan kelima hubungan simbiosis sudah selesai sampai di sini. Nah, jadi Miss mau kasih kalian tantangan. Oke, di sini Miss akan tampilkan satu peristiwa. Lalu dari peristiwa ini kalian boleh menjawab 3 kuis yang ada di dalamnya, ya. Coba dibaca. Oke. Jadi peristiwanya adalah ini pada manusia, di mana bakteri tertentu, ya, itu hidup di
di dalam usus manusia. Jadi ada suatu bakteri yang hidup di usus kita. Oke? Oleh karena manusia tidak dapat mencerna semua makanan yang mereka makan, bakteri pun ikut memakannya dan mencernanya sebagian, sehingga membuat pencernaan lebih mudah bagi manusia. Nah, dari peristiwanya saja sebenarnya sudah sangat gampang. Berarti ketika manusia tidak sanggup mencerna semua makanan, si bakteri ikut memakan, yang sebenarnya itu bertujuan untuk memudahkan kelangsungan sistem pencernaan manusia. Jadi, pertanyaan yang pertama, manakah yang diuntungkan? Bakteri atau manusia? Yang kedua, manakah yang dirugikan? Ya, tulis juga kalau ada yang dirugikan, tulis siapa yang dirugikan, bakteri atau manusia. Nah, kuis yang ketiga, apa hubungan yang terjadi di antara keduanya? Jadi simbiosis apa yang terjadi di sini? Oke semuanya, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung channel Miss dengan cara like, lalu boleh kamu share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.